Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan sahabat semua yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini. Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak suatu diskusi dan debat yang sangat menarik untuk kita ikuti, di mana di dalam diskusi atau debat tersebut ada para apologet Kristen dan juga ada Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawan. Kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen ini dan juga ada pendeta di dalamnya. Mereka dengan sangat baik, dengan sangat tegas menjelaskan, memaparkan tentang siapa Tuhan Yesus itu sendiri, sehingga hal ini akan membuat Ustadz Suma sendiri akan membuka pikirannya. Akan tetapi ya walaupun demikian pastinya Ustadz Suma akan tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Karena apa? Karena Ustadz Suma tidak menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti itu. Dia hanya sebagai seorang utusan saja seperti itu. Maka tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tanya sama kamu, siapa yang ngomong katakanlah ini? Gimana? Kan kamu menganggap bahwa ini adalah firman Allah kepada Muhammad. Iya, Betul? betul. Dengan perantaraan Jibril, Ya. betul? Oke, pertanyaan Ya. saya, yang ngomong katakanlah di sini siapa? Yang ngomong di sini adalah malaikat Jibril. Jibril ngomong katakanlah barang siapa Jibril menjadi menyampaikan Jibril. kepada Rasulullah. Oh, Jibril mengatakan kepada Man Muhammad. kana aduwwan li Jibril. Ya. Hah. Jibril ini menerima wahyu yang diterima kemudian dari Allah kepada Baik. Di dari sini, Allah kemudian ke Jibril kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. oke. Jadi kalau kamu baca di sini, Jadi sini tema itu kita tadi itu Allah menyebut nama Islam, Rasulullah Bukan, menyebut nama ini belum- Islam. ini belum kelar Kristen ini. tidak pernah disebut oleh Yesus. bukan ini belum kelar. Enggak, Jibril. kamu loncat ke sini ya, Dis. Yang dibahas itu adalah Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Iya, sebentar Rasulullah dulu. menyebut Nggak, nama Islam. kita selesaikan Ya? dulu satu persatu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum Kan kamu udah mulai panik nih ngomong terus nih. Kamu udah mulai panik ngomong terus. lakum Islam Madinah. Tadi kan kamu lakukan sayembara tuh. Kamu ingin Iya, keluar saya- dari agamamu itu kalau ada nama Islam. Ini saya tunjukkan ada agama Islam. Nah, agama Kristen ada nggak disebut Yesus? Enggak, kamu itu tahu nggak sih yang dibahas? Enggak, saya tanya tadi dulu ngomong sama Edis. kamu. Dengar dulu. Edis, ada saya nggak tadi- Yesus menyebut Wah, ini agama udah Kristen? mulai panik ini. Kamu Nah, mulai panik. membuat tadi tantangan kan kamu. Iya, Kalau ada makanya tadi kan disebut kamu nama sudah Islam, tunjuk. Kamu tadi kan aku sudah tunjuk tunjukkan di dalam Al-Baqarah ayatnya. 97. Di Nah, sini sekarang saya tanya ayatnya sama kamu, yang ngomong Yesus di sini menyebut siapa? Kristen ada nggak, Edis? Wah, udah mulai panik nih kamu nih. Panik Kamu karena udah nggak mulai ada ya? panik nih. Karena nggak ada ya? Iya, kamu Nggak tunjuk di mana? Di mana dia ada Muhammad nyebut Islam? Di Quran mana? Muhammad Al-Maidah nyebut Islam? ayat 3. Baik, lompat lagi kamu ke Al-Maidah ya. Al-Baqarah Loh. 97 tadi belum kelar. Al-Maidah berapa? Lu, Al-Maidah berapa? Al-Maidah ayat 3. Ingat? Ya. Ingat pertanyaan saya. Ada nggak Baik. Yesus menyebut nama Kristen? Baik, saya bacakan ya. Iya. Diharamkan bagimu. Siapa yang ngomong ini diharamkan bagimu? Ya nggak usah kau tanya, karena iman Islam itu sudah Nah, sangat jelas. Itu Umat iman. Islam itu sangat... Yang saya tanya itu Quran Bung, bukan imanmu. Edis, Yang Al-Quran saya tanya itu itu- kami imani. Oh, Dengar, itu Al-Quran itu beda. bukan dihadirkan dari hasil konsili. Ya, Al-Quran itu. kalau Paham? menurut kamu bukan, ya beda cerita. bukan juga dihasilkan dari penyelidikan Al-Quran itu. Kamu harus paham itu. Al-Quran itu Yang kami saya imani. tanya itu menurut Quran Dari bukan menurut Allah kamu. Subhanahu wa taala melalui perantaraan Iya, di malaikat mana? Jibril Di mana sampai ayatnya? kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tanya sama kamu itu Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran itu mana? Loh, Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Ya udah. Sehingga mana? dia dengar sehingga dia harus datang seperti Yesus. Oh, ya udah. Lalu Dengan siapa? berkata Dengan perantara kepada siapa? baginda Jibril. Rasulullah Muhammad Mana? sallallahu alaihi Di wasallam. mana? Di mana Jibril Kan berfirman ayatnya kepada sudah saya Muhammad katakan Al-Quran? tadi, wa ma kana li basyarin Oh, Muhammad aja nggak ayukallimahullahu ada di situ. illa wahya Muhammad aw aja min nggak ada di situ, wara'i disebut kok gimana ijab. sih? Di situ kata Boleh saya Muhammad aja nanya? nggak ada. Tunggu kawan. Ini Edis ini terlalu ngeyel. Bukan Allah ngeyel. Subhanahu dengar, Kamu Allah bilang, Subhanahu wa sebentar taala dulu, itu di situ bukan kamu makhluk bilang Muhammad sehingga ada di dia situ, harus kata Muhammad seperti nggak di pernah dalam ada di kitabmu. situ. Edis. Kata Muhammad itu nggak ada di situ, Zulkifli. Di mana di situ ada kata Muhammad?
Ini Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman, bukan ayat Quran di dalam. Lalu Al-Maidah ini dari mana, Edis? Siapa yang menyampaikan? Yang ngomong di sini siapa? Siapa yang menyampaikan Al-Quran ini kepada sahabat Rasulullah? Siapa yang menyampaikan ayat ini? Oh, kamu mau nanya saya begitu? Iya. Iya. Jadi kamu kalau mau tanya siapa yang ngomong dalam Quran, kamu harus kembali ke Al-Fatihah ayat 1. Ya, di situ ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Siapa yang ngomong di situ? Ada nggak diketahui di situ yang ngomong siapa? Ya. Anda ini gimana? Al-Quran itu kan semua. Dengarkan, Edis, Edis, saya mau luruskan otakmu yang rusak itu. Edis, Al-Quranul Karim itu, Al-Quranul Karim itu semuanya berasal dari lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dogma itu yang saya tanya, itu ayat Quran sendiri. Itu bukan dogma, itu bukan dogma. Makanya tunjukkan. Itu bukan dogma, itu fakta sejarah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya sumber Al-Quran. Itu fakta sejarah. Mana ayat Qurannya? Itu fakta sejarah. Kok fakta sejarah sih? Oke. Jadi Anda harus tahu itu dulu. Kamu pernah nggak? Anda harus tahu itu dulu. Saya tanya kamu dulu. Kamu pernah nggak berpikir bahwa Quran itu perkataan anonimus? Kamu harus tahu dulu Al-Quran itu sepenuhnya dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak mau digiring sana. Oke. Jadi ketika Anda bertanya kapan Rasulullah menyebut nama Islam, saya tunjukkan dalilnya. Al-Maidah ayat 3. Udah ada dalilnya. Sekarang tunjukkan dalilnya Yesus menyebut Kristen. Edis. Tunjukkan dalilnya Yesus menyebut Kristen. Bagimu bangkai, darah, daging, hewan yang saya sudah melaksanakan kewajiban saya menunjukkan dalilnya Rasulullah menyebut nama Islam di dalam Al-Quran. Sekarang tunjukkan Yesus menyebut di mana Yesus menyebut nama Kristen. Sebentar, saya bacakan ayatnya secara utuh ya. Saya bacakan secara utuh. Ini Zulkifli ngarang bebas nih. Saya bacakan. Sekarang tunjukkan dalilnya. Sekarang tunjukkan dalilnya Yesus menyebut nama Kristen. Yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan yang disembelih bentuk berhala, dan mengundi nasib dengan azlam ke suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku sempurnakan agama untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berdosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Siapa di sini yang ngomong? Di sini yang ngomong? Jadi di sini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini kepada sahabatnya. Ya. Sahabat ini Al-Quran ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabatnya. Di situ ada kata Islam. Jadi sekarang pertanyaan saya balik kepada Anda. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen. Ayat yang kamu bawakan ini. Gak usah nangis. Kan tadi kamu minta kamu akan tinggalkan menyembah manusia kalau kamu itu. Kalau saya mampu menunjukkan kata Islam dari Rasulullah. Oke. Nah sekarang saya sudah tunjukkan samamu. Anda mau ketinggalkan agama Anda ataupun tidak, kan Anda pembohong memang dari sejak dulu Anda itu pendusta. Nah sekarang saya tanya samamu. Gak usah lari kamu. Kamu sekarang tunjukkan agar seimbang di mana perkataan Yesus menyebut Kristen. Silakan. Di sini nggak ada Muhammad di sini. Gak usah nangis kamu. Kamu tunjukkan ini kata Muhammad. Sekarang tugasmu menunjukkan di mana Yesus menyebut agama Kristen. Enggak loh, saya itu. Gak usah malu. Kalau nggak ada, katakan nggak ada. Zulkifli. Jadi Kristen itu adalah agama yang dihasilkan konsili. Bahwa Muhammad mengatakan dalam Quran Islam adalah agamanya. Di ayat ini nggak ada kata Muhammad kok. Di Al-Maidah ayat 3 terserah. Yang kami tahu Al-Quran itu semua terlontar dari lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah yang mengucapkan. Oke, itu sudah final kami. Baik di Syiah maupun di Sunni, semua mengimani Al-Quran ini berasal dari lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang tugas Anda menunjukkan ke saya lisan Yesus menyebut agama Kristen. Kalau tidak, Kristen ini baru datang setelah Yesus itu pergi. Jawab. Silakan. Ngomong bahwa Allah berfirman kepada Muhammad itu di mana? Al-Quran, bukan tadi kamu mengatakan kalau Rasulullah itu pernah menyebut nama Islam, aku tinggalkan agama penyembahan kepada manusia, anak Maria. Mana di sini? Saya tunjukkan Al-Maidah ayat 3. Saya baca Al-Maidah ayat 3 kata Muhammad. Al-Maidah ayat 3 ini terlontar dari lisan Rasulullah. Berarti Rasulullah pernah mengucapkan kata Islam. Sekarang pernah nggak Yesus mengucapkan kata Kristen? Tunjukkan dalilnya. Kamu itu Jul, di dalam Quran mana Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran? Enggak, bukan itu. Di awal tadi penyebutan nama Islam, kamu berani mengatakan, aku akan tinggalkan penyembahan terhadap anak Maria. Baik. Kalau ada penyebutan Islam di dalam Al-Quran, aku tunjukkan ini datanya.
Sekarang saya tidak nuntut kamu itu meninggalkan agamamu. Silakan aja Anda mati dalam keadaan kafir, tidak masalah. Sekarang tugas Anda menunjukkan Yesus mengenal Kristen. Tunjukkan dalilnya. Quran mana? Kenapa keras sekali hatimu kalau ditanya kitabmu? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan, Edis. Kamu itu nunjukin sesuatu yang nggak ada di Quran loh. Ya udah, itu versi saya. Kamu nggak bisa bantai itu. Ini iman saya, Edis. Ini iman saya. Kamu nggak bisa memaksa itu. Ini iman saya. Saya mengimani surah Al-Maidah ayat 3 itu wahyu dari Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu iman saya. Saya tidak punya kewajiban untuk kemudian mengajari kamu. Yang sesuai dengan apa yang aku mau. Itu Quran bukan iman kamu. Sebentar nggak? Ya, silakan. Bang Kiki. Coba Bang Kiki, yang saya tanyakan itu bukan iman. Aja. Gini, kalau misalkan perdebatan ini kan ini bukan substansi iman, cuma adalah nama atau tidak. Kalau tadi masalah nama itu sudah dijawab surat Al-Imran ayat 19 itu ada nama Islam dan itu bukan persoalan substansi. Nah, karena ini adalah lintas iman, begini saja yang kita uji bagaimana bangunan argumentasi ketuhanan itu diperdebatkan dan lebih seru. Dan kalau debatnya kayak gini kan cuma adu frekuensi, lebih asik. Misalkan dikasih 1 menit, gantinya 1 menit, gue mau bantu moderasi. Bang Edis kalau misalnya gue dikasih kepercayaan, gue mau bantu nengahi. Baik, jadi saya gimana? Oke nggak? Bang Kaisar, boleh sedikit saya berbicara dulu? Diluruskan dulu itu, Bro Kiki, diluruskan dulu tentang mulutnya yang terlalu gede tadi mau meninggalkan agamanya. Makanya itu kan tadi cuma masalah kata ada nama Islam atau tidak. Yang saya bilang dari awal itu saya tinggalkan dunia perdebatan. Nggak ada saya ini. Gue tanya sama Zuma sama Edis, ada isu yang mau diangkat nggak yang substansial? Ya, isu yang masih angkat ini, yang masih angkat itu tadi terkait dengan agama Kristen. Apakah Yesus mengenal Kristen? Apakah Rasulullah Muhammad SAW mengenal Islam? Bukan gitu pertanyaannya. Edis. Jadi kenapa keyakinanmu nggak mau diuji dengan keyakinan Yesus? Kenapa? Masalahnya itu keyakinanku boleh kamu uji tentang keyakinan Rasulullah, tapi keyakinanmu kenapa nggak mau diuji dengan keyakinan Yesus? Kenapa nggak boleh diuji? Ya udah itu aja temanya. Gue tawarin gini, Bro Edis. Bagaimana menerima Nabi Muhammad tanpa basis teks? Bisa nggak diargumentasikan? Ya, jadi gini ya. Pertama-tama yang saya bilang teman-teman. Siap nggak Bang Edis? Kalau Bang Edis siap, Bang Zuma siap. Ayo, temanya mulai. Gini, Bang Kiki, temanya itu begini loh. Bagaimana membuktikan bahwa menerima Yesus secara argumentasi rasional, bukan fondasinya teks. Bang Zuma juga. Bagaimana menerima Nabi Muhammad tanpa fondasi teks dengan justru argumentasinya rasional. Gini loh. Membuktikan saya bisa aja sih dengan akal. Gini loh. Oke, Zuma, Bro Edis siap nggak? Gini, sebentar ya. Gini. Pertama-tama kita itu jangan ngomongin pendapat. Kalau kita ngomongin pendapat, kita nggak selesai. Yang kita omongin itu apa yang tertulis di dalam Bible. Iya, itu nanti pendapat jatuhnya. Jatuhnya nanti pendapat. Jangan ngomong pendapat. Karena ajarannya itu tidak boleh diajarkan Yesus. Apa yang tertulis di dalam Bible dengan apa yang tertulis dalam Quran. Tadi kan Zulkifli nanya, di mana? Sama Justin bahwa kita dasar kebenaran adalah saya selesaikan dulu. Tadi kan Zulkifli nanya, mana di dalam Bible Yesus nyebut Kristen? Nggak pernah ada di dalam Kristen, nggak pernah ada. Kalau nyebut Mesias, dengar dulu, kan belum selesai. Kalau nyebut Mesias, dengarkan itu, Kristen tidak pernah disebutkan oleh Yesus. Kalau Yesus nyebut Mesias ada. Nah, Mesias itu bahasa Yunaninya itu Kristus. Nah, orang-orang Kristen ini adalah pengikut Mesias, pengikut Kristus, makanya disebutlah Kristen. Itu masalah penyebutan. Nah, sekarang saya balik. Baik. Boleh nggak mengargumentasikan Yesus sebagai sebuah sistem keyakinan yang logis tanpa argumentasi teks, tapi argumentasi rasional? Itu nanti kusir nanti itu Kaisa. Enggak dong. Jadi gini, yang mau saya bilang gini aja. Saya tantang seluruh umat Muslim yang karena agamanya nggak masuk akal. Dengar dulu, saya tantang seluruh umat Muslim yang ada di bawah kolong langit. Tunjuk satu ayat di dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Di mana? Allahu Akbar. Loh, nggak bisa begitu kalau itu kan dasarnya teks, nanti perang teks, justru itu malah debat kusir. Gini, justru kalau pakai teks kita nggak debat kusir, kita nggak usah ngomongin anu kita. Gimana Pak? Saya sebentar. Kalau kamu membuat tantangan begitu, saya tantang ya umat Kristen baik di kolong langit maupun di kolong jembatan ataupun di kolong manapun, kolong tempat tidur kayak kalau Yesus pernah mengatakan akulah Tuhan menciptakan alam semesta, Yesus yang menciptakan alam semesta dan Yesus yang menciptakan manusia. Kamu harus berlawan saya. Farhan, bro, kamu jangan yang saya tanya itu Farhan. Karena cerdas, kita kembali kepada akal sehat. Bagaimana argumentasi ini bisa diterima tidak boleh fondasinya teks. Edis takut karena keyakinannya tidak masuk akal. Saya ini sudah baca Quran itu 10 tahun. Saya nggak ketemu di dalam Quran itu Allah berfirman kepada Muhammad. Di mana? Coba tunjukin, minta tolong saya mana? Ayat berapa? Maksud menurut kamu itu berfirman Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada baginda itu maksudnya yang kayak mana? Berkata dari atas langit gitu ya? Berkata dari atas langit.
menurut imanmu kan Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, terus? Betul nggak itu imanmu? Betul. Nah, waktu saya baca Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas, saya nggak ketemu ada Allah atau melalui malaikat Jibril kayak melalui apa kayak berfirman kepada Muhammad di mana? Iya kan melalui perantaraan, kan tadi ayatnya saya sudah bacakan kamu. Asyura ayat 51. Saya buka Asyura 51. Tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan. Oke. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah berbicara kepadanya. Siapa yang ngomong di sini? Ini pernyataan malaikat Jibril yang adalah wahyu. Tidak ada Jibril, Jibril. Di sini nggak ada Jibril. Mana di sini Jibril? Loh, saya itu baca ini udah 1000 kali Zulkifli, di mana di sini ada Jibril ini? Jadi maksudmu itu Jibril harus dikatakan seperti kitabmu ya? Berkatalah Musa, berkatalah Yesus, berkatalah Yeskil, gitu. Begitu maksudnya. Itu karangan, Edis. Itu karangan yang kayak begitu. Justru itu yang bukan firman Tuhan. Jadi di dalam orang yang menarasikan kemudian. Jadi kalau ada yang mengatakan berfirmanlah Tuhan, itu bukan firman Tuhan, Bung. Belajar lagi. Jadi itu buku yang dituliskan, orang menuliskan tentang firman Tuhan. Makanya di buku-buku Islam itu, kalau di buku-buku Islam Anda akan temukan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Titik 2, wa ma kana li basyarin ayyukallimah. Itu bukan Al-Qur'an, berarti itu adalah buku yang memiliki pengantar-pengantar. Jadi kalau ada kitab suci, kalau bicara sama Farhan sedikit boleh enggak? 1 menit aja gue bicara sama Farhan. 1 menit minta waktu. Silakan. Farhan ini kan lintas agama. Kalau kita kembali kepada teks, dia tidak menjadi postulat bersama di diskusi ini. Sepakat nggak? Berarti kita nggak bisa adu perang teks di sini. Oke, berarti mau nggak kita berdiskusi secara rasional? Mau saya. Itu rasionalnya Bro Edis, Bro Justin, siap nggak kalau misalkan berargumentasi dasarnya adalah koherensi? Kalau siap kita lanjut, kalau nggak siap percuma diterusin jadi perang frekuensi nanti. Gini loh Kiki, rasional itu rasional Bro Justin oke, tinggal posisinya Bang Edis. Kalau Bang Edis siap, Bang Justin sudah siap. Tinggal Bro Edis posisinya. Sudah saya bilang kalau kita diskusi nanti mengenai pendapat, debat kusir. Kali ini kan baru bukan debat kusir. Karena tidak ada argumen yang bisa dibangun dari keyakinanmu berdasarkan logis. Semuanya hanya iman. Paham? Ini kalau kita berdasarkan iman masing-masing, dia tidak menjadi postulat, nggak bisa dijadikan argumen. Di mana di dalam Quran itu Allah berfirman dalam Quran lagi. Dalam Quran lagi. Di mana rasionya Tuhan mati dibunuh oleh manusia? Bro Edis kamu kalah di situ, Edis. Kalahnya di situ. Karena logika untuk agamamu itu nggak bisa. Nggak, saya akan jawabanin kamu ke situ. Ya udah, kalau itu mari kita bahas. Mari kita bahas. Iya, kamu secara logis. Lompat ke sana dulu. Kamu udah di sini udah nyerah. Yang ini udah nyerah. Bro Edis belum bilang siap. Bro Edis siap nggak berargumentasi tanpa menggunakan teks? Enggak, yang ini udah nyerah. Siap nggak? Enggak, saya tanya yang ini udah nyerah. Loh, enggak, ini belum mulai. Siapa yang nyerah? Saya sudah tunjukkan Al-Maidah ayat 3. Coba kamu baca. Ini dari tadi belum memulai apapun dari tadi karena tidak berani ditawarkan. Iya, karena dia menghindari. Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Kristen itu baru muncul di Antioquia. Kalau kamu sudah nyerah, baru nanti kita lompat ke Tuhan. Gak ada yang menyerah samamu. Belum ada. Kamu punya kelebihan apa kok nyerah? Kalau kamu sudah nyerah, baru nanti kita lompat ke pertanyaan abadi kalian. Tuhan mati dibunuh itu. Baru kita itu fakta di dalam agamamu. Benar nggak Yesus mati dibunuh? Kamu sudah nyerah, baru kita lompat ke situ. Katakan dulu kamu nyerah. Kamu udah nyerah belum? Kalau udah nyerah, ayo kita ke situ. Tuhan mati dibunuh orang gitu. Kita ke situ. Larinya. Iya, itu benar nggak? Bro Edis, gue tawarin kamu saya tanya benar dulu, kamu udah nyerah belum bahas ini? Di dalam Quran ada Allah berfirman kepada Muhammad. Bro Edis, tadi kan gue sama Justin lagi bahas sebentar dulu Kiki, biar saya tanya dulu Zulkifli nih. Sebentar dulu, biar saya tanya dulu Zulkifli. Gimana? Edis, kamu terlalu banyak bicara sih. Menurut saya gini loh, kalau berargumen itu kan ada landasannya. Kamu menanyakan di Al-Quran apa Allah berkata kepada Muhammad, dan udah jawab kok sama Bang Zuma kok. Udah dijawab banget tadi. Di mana ada Al-Quran? Udah itu gue yang jawab aja. Ali Imran ayat 19 itu clear. Baik, saya bacakan. Sebentar, Ali Imran 19 saya bacain. Ali Imran 19. Ada Islam di situ. Baik, Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Tuh, saya bacakan ayatnya tuh. Ali Imran 19. Udah, itu bukan substansi, Bro Edis. Please dong. Bro Edis. Sebentar. Enggak, ini kan klaim kalian. Allah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Saya udah 10 tahun baca enggak ketemu-ketemu. Gimana itu? Baca terjemah. Baca terjemah. Saya bacakan. Baca terjemah. Saya bacakan. Benar. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong sesungguhnya agama Edis itu maunya Tuhan itu datang dilahirkan manusia lalu ngomong. Itu repot memang. Karena dalam pandanganmu Tuhan itu harus dilahirkan manusia. Pandangan kamu itu Tuhan harus jadi manusia. Itu pandanganmu.
Enggak beda dengan kami. Yang saya tanya sama kamu, di dalam Quran Allah berfirman Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak bisa mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Ini kalau kayak gini namanya. Loh, enggak bisa didengarkan suaranya kok. Di situ yang aneh. Kalian ada 3 di sini muslim. Edis menurut Yesus, Edis, apakah suara Tuhan bisa didengar? Kalian kroyok saya semua. Yang saya tanya sama kalian cuma simple. Di dalam Quran mana Allah berfirman kepada Muhammad. Sebentar Kiki. Bang Edis bagaimana? Kalau kalian udah nyerah, ayo kita pindah tema. Gitu loh. Bro Edis mau bahas ketuhanan Kristen banget ya orang itu nyerah ya, Dis. Aneh gitu loh, diskusi kata-kata nyerah gitu, terus kata-kata iya, gitu. Masalahnya saya berusaha kasih kelonggaran sama Bro Edis dari tadi loh. Gini, Paran, sebentar, Paran, saya tanyakan Paran. Kamu percaya nggak bahwa Allah berfirman kepada Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril? Percaya? Di mana? Di Quran mana? Karena di secara tekstual nanti itu kalimat itu pertanyaan muter-muter sampai Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Itu imanmu. Yang saya tanya itu Quran. Di Quran mana Allah berfirman kepada Muhammad melalui malaikat Jibril? Al-Quran itu iman saya. Al-Quran itu landasan iman saya. Gimana? Yang saya tanya bukan iman. Kamu tahu nggak sih logika kebenaran? Sudah aku tunjukkan Al-Baqarah ayat 97, An-Nahl 102. Yang saya tanya itu, kan Zulkifli ganggu kan? Yang saya tanya Farhan loh. Enggak, Dis, kamu mau lari. Enggak, jangan sama saya. Bro, saya takut. Bukan, ya kan? Takut ditentuin temanya dulu biar enggak adu frekuensi. Jangan Bro, Edis lebih minat bahas ketuhanan Kristen atau ketuhanan Islam kira-kira? Kalau kalian sudah nggak mampu jawab, tarik omongan kalian itu. Gitu Bro Edis lebih minat bahas ketuhanan Kristen atau ketuhanan Islam kira-kira, Bro Edis? Makanya saya tanya sama kalian. Bro Edis kira-kira lebih minat bahas ketuhanan Kristen atau Islam, Bro Edis? Bahwa kalau ketuhanan Kristen dia nggak sanggup, apanya yang mau diperjuangkan ketuhanan itu yang saya tanya sama kalian. Nggak bisa. Di mana di Quran itu Allah berfirman kepada Muhammad? Dia hanya manusia terjemah. Coba Kiki, kamu saya tanya Kiki, bentar Kiki. Kamu percaya nggak bahwa Allah berfirman kepada Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril? Gua pribadi tidak. Oke, nggak percaya. Oke, sekarang ini Islam yang ngomong ya, nggak percaya. Bagus, Kiki pintar karena memang dia ketemu itu dalam Quran. Coba Farhan, di mana? Ada Jibril, ada Allah berfirman kepada Muhammad. Cuma maksudnya itu kan tema turunan. Nanti kita akan sebentar Kiki. Sebentar dulu Kiki, sebentar dulu. Kamu jangan menguasai panggung. Kamu jangan menguasai panggung. Siapa kamu? Gini loh, Dis. Enggak, gua lama-lama enggak suka sama gaya kamu. Bentar, Kiki yang udah muslim aja ngakuin itu. Saya tahu Kiki ini orangnya berpendidikan. Oke, sekarang Farhan sama Zulkifli. Di ayat Quran mana ada Allah berfirman kepada Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril? Tunjukin ayatnya mana? Kalau ada saya tadi kan saya sudah tunjukkan samamu. Mana? Mana? Ini. Katakanlah Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Ini udah terjemahan loh. Mana yang ngomong? Siapa yang ngomong situ? Ini. Kul nazzalahu ruhul qudus. Yang ngomong kul itu siapa di situ yang ngomong kul di situ? Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Mana di situ kalau itu yang ngomong itu Allah mana? Maksudnya mana gimana? Loh, di situ nggak ada. Kalau itu yang ngomong itu Allah, yang ngomong sama Muhammad dengan perantaraan Jibril nggak ada. Jadi maksudmu dia harus lahir di kandang binatang dulu? Baru berbicara? Mana kan? Enggak. Ya, ini saya tanya samamu, apakah Tuhan itu menurutmu harus datang kepada Rasulullah bertatapan muka, ngopi bareng, berbicara, baru kau katakan bahwa itu adalah Allah yang berbicara? Gitu maksudnya. Edis itu perawinya. Kamu kan bilang siapa perawinya? Nah ini sudah jelas ini. Qul nazzalahu ruhul qudus. Katakanlah wahai Muhammad, Roh Kudus itu menurun. Muhammad nggak ada di situ, ini kata kul. Kalau kata kul itu Edis, umat Islam manapun kalau ada kata kul itu perintah pasti kepada Rasulullah. Yang saya tanya bukan umat Islam manapun, yang saya tanya Quran. Kok umat Islam manapun sih? Gimana sih kamu? Yang saya tanya itu. Jadi maksudmu gini, baik. Iya, enggak apa-apa. Edis, ada informasi itu mana? Edis, bagaimana caranya supaya Anda bisa mengiyakan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada Rasulullah Muhammad SAW? Dengan cara apa menurut Anda? Baik. Di dalam Quran Allah berfirman kepada Musa ada. Ya, saya tunjukkan ayatnya Allah bercakap-cakap dengan Musa. Misalnya ketika Allah berfirman kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, kata Musa. Ini cerita atau betul-betul disaksikan oleh Rasulullah? Saya baca di dalam Quran. Ya itu makanya aku tanya samamu. Al-Quran ini kan datangnya dengar. Al-Quran ini datangnya Al-Quran ini datangnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di mana ayatnya? Mana? Nah, terus yang kamu bawa ini apa? Cerita tentang Nabi Musa. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Kamu dapat cerita itu dari mana? Di dalam Quran Allah. Iya, siapa yang menceritakan? Siapa yang menceritakan cerita itu? Allah berfirman kepada. Ya, sekarang saya tanya, siapa yang menceritakan kejadian itu? Edis, siapa yang menceritakan? Siapa yang menceritakan? Al-Quran. Itu berita itu disampaikan oleh siapa? Enggak tahu, enggak ada di situ dari siapa. Enggak tahu. Terus kenapa kau katakan Musa bicara langsung kepada Allah?
Kenapa kau katakan? Kenapa kamu katakan bahwa Allah bicara langsung kepada Musa? Kenapa? Quran yang ngomong. Quran yang berarti kamu percaya Quran? Berarti kamu percaya kepada Quran? Ini bukan masalah saya percaya Quran atau tidak. Quran bilang bahwa tadi kamu mengatakan Musa berbicara langsung kepada Allah berdasarkan Al-Quran. Dari mana informasinya itu kamu terima? Kepada Muhammad. Di Quran mana? Dari mana kamu dapatkan cerita itu? Kamu mau dijawab berapa kali? Di dalam Quran di dalam Quran berita itu datang kepada siapa pertama kali? Quran ngomong bahwa Allah berfirman. Quran ngomong, siapa yang terima pemberitaan itu? Nggak ada di sini yang siapa penerima. Jadi kenapa bisa ada di tanganmu Al-Quran itu? Dari mana datangnya? Saya pertanyakan dari mana Quran ini, dari mana asal usulnya? Karena di sini nggak ada dari siapa. Kalau kamu baca surat Paulus, kalau kamu baca surat Paulus, ada dari Paulus. Gantian. Korintus. Ya itu kan memang surat kabar. Itu yang surat pemberitaan. Itu pemberitaan. Quran dari siapa? Bro Zuma, Bro Edis, Farhan mau bicara dulu dikit. Silakan. Sebentar ya, Dis ya. Kalau kamu bernarasi seperti itu logikal falasi. Sekarang saya jawab ganti. Peristiwa ketika turunnya ayat Al-Qur'an itu Musa masih hidup atau tidak? Saya tanya. Kalau menurut Islam, Quran itu katanya abad ke-7. Menurut kamu, Edis? Menurut saya. Menurut kamu? Di Quran itu nggak ada dia ngomong abad ke-7, abad ke-6, ngomong setelah Saya sehatkan logika kamu, Dis. Jadi saya sehatkan logika kamu. Saya tanya sekarang, ketika Al-Quran itu turun, ayat itu turun, Musa masih hidup nggak? Nggak ada di situ diterangkan. Artinya kalau begitu penceritaan itu diceritakan kepada siapa? Loh, nggak ada di situ diceritakan. Orang bingung ini, Bang. Artinya kamu sendiri tidak bisa menjawab bahwa Al-Quran itu turun kepada siapa. Apakah waktu itu Allah ketika turun ayat itu? Loh, kamu lari lagi. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Di Al-Fatihah dikatakan begini, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin, Ar-Rahmanirrohim, Malik Yaumiddin, dan seterusnya. Siapa yang ngomong di situ? Justin bisa diskusi dengan baik gak sih, Justin? Coba siapa yang ngomong di situ? Coba orang kayak gini layak gak diajak diskusi? Coba. Loh, enggak, saya itu hanya mendasarkan. Kamu tadi bilang kalau Allah berfirman kepada Nabi Musa langsung. Makanya saya tanya, ini saya uji logika kamu. Sekarang saya tanya, apakah waktu itu Musa masih hidup atau tidak? Enggak dijelaskan di dalam Quran Musa masih hidup atau enggak? Loh, itu kan kata kamu apa? Oke, sebentar. Coba kamu jelaskan. Sebentar. Di mana di situ ada Quran masih hidup atau enggak? Edis, sebentar. Kau jawab dulu. Edis, kamu luar biasa cara diskusi kamu. Ngomong bahwa di situ Musa udah mati atau belum? Mau saya jelaskan, kamu bisa diam enggak? Kan saya bilang tadi yang mengklaim itu. Masya Allah. Loh, makanya kamu saya yang mengatakan bahwa Al-Quranul Karim sebentar. Tapi kamu yang mengklaim itu. Di dalam Quran nggak ada tanggalnya. Di dalam Quran itu nggak ada tanggalnya kapan Quran ditulis. Gimana sih kamu? Ini apa sih cara diskusi seperti apa sih? Kamu sehat? Di dalam Quran memang tidak ada tanggal Quran itu ditulis. Otak kamu sehat gak? Kenapa nggak kamu tanya jam? Kamu nggak tanya jamnya sekalian? Kamu nggak tanya? Nggak ada. Di dalam Quran itu tidak ada tanggal yang Quran itu ditulis. Bro Edis, ini kalian kalau diskusi begini, nanya sendiri, jawab sendiri, bangun kesimpulan sendiri, premis sendiri, nggak perlu dengerin sama banyak orang kalau cuma begini. Saya lagi bangun argumen. Saya lagi membangun argumen. Tema yang substansial apa? Nah, gue tadi kasih pilihan ke Bro Edis. Kamu saya tanya dulu, Kiki. Kamu jangan banyak bertanya. Kamu dari tadi bertanya terus. Kaisar, kalau Kristen kayak gini kamu jangan aja Kaisar. Saya tanya kamu, Kiki, ada nggak dalam Quran itu keterangan kapan Quran itu ditulis? Astaga. Dalam Quran keterangan Quran itu enggak, itu pertanyaannya enggak substansial, Bro Edis. Ada enggak? Bukan, karena Farhan ngomong kamu mau minta ayat bahwa Al-Quran ini diturunkan pada tanggal sekian, jam sekian. Kamu mau minta ayat seperti itu? Enggak, saya enggak minta itu. Otak kamu kok konyol ya? Klaim bahwa Quran itu abad ke-7, sementara saya baca Quran itu ribuan kali saya baca Quran itu enggak ada di situ. Quran itu abad ke-7. Saya juga tidak pernah membaca ribuan kali Bible. Yesus mengatakan Yesus itu Tuhan. Lah, mutar-mutar kan kamu. Kamu mengklaim bahwa orang enggak layak sih. Sementara dalam Quran enggak ada ayat yang di abad ke-7. Saya akan diam karena saya malu diskusi dengan orang sekualitas kamu, saya malu ya. Kamu bicara. Kamu sendiri yang datang ke sini, kamu bilang bahwa Quran itu ditulis abad ke-7, sementara saya baca Quran ya sudah 10 tahun saya baca Quran itu, saya nggak ketemu bahwa Quran itu adalah ditulis abad ke-7. Nggak ketemu saya. Coba kamu tunjukin. Dari mana mabuk ini orang Bang Farhan ya, mabuk orang ini pasien rumah sakit jiwa kayaknya. Saya malu. Masa minta ayat Al-Quran tanggal berapa, hari apa, saya nggak minta itu. Saya hanya mengkonfirmasi klaimmu bahwa Quran kata kamu abad ke-7. Aku nggak mau diskusi sama kamu. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Memang kamu udah ampun. Gimana? Saya dari dulu memang sudah nggak mau, sudah jijik sama dia. Loh, saya ini atur dengan Justin aja selama 10 tahun. Saya nggak ketemu dalam Quran itu bahwa Quran itu nggak ketemu. Urusan kamu. Itu dari tamu, tidak ketemu, apa urusannya dengan kami? Ya terus kenapa harus ngomong abad ke-7? Memang harus ikuti. Apa dasarnya ngomong abad ke-7? Emang lu siapa?
Loh, apa dasarnya kamu bilang bahwa Quran itu abad ke-7? Bang Edis, kan kamu sendiri seandainya Quran itu memang perkataan gitu. Quran ini perkataan Tuhan kepada Nabi Muhammad, itu harus tertulis di Al-Quran. Itu urgensinya apa? Karena kalian mengatakan bahwa Quran itu adalah firman Allah kepada Muhammad dengan melalui perantaran malaikat Jibril. Sementara saya baca Quran, syarat, dia harus tertulis juga di ayatnya. Loh, kalau gitu kalian ngomong gitu dari mana? Astaga, nah, gini, gue kasih contoh boleh nggak? Kalau orang nggak tahu membangun argumen itu ya kayak gini nih. Silakan. Makanya jangan kebanyakan isinya daging babi ya. Jadi kamu sekali-kali diskusi dengan ateis, diskusi dengan akademis gitu ya. Ya, pemakan babi seperti ini. Lari kemana-mana lagi Farhan ini. Farhan. Begini, kalau gue menulis surat ke Bro Edis, dalam suratnya perlu nggak gue tulis juga bahwa ini dari Kiki ke Edis dalam isi surat? Kalau nggak ada dari kamu, saya bingung dari siapa nanti itu. Misalnya kamu tulis ya. Misalnya gini, kamu tulis begini. Bukan di dalam isi surat. Iya, mana di amplopnya mana? Di amplop. Iya, mana di amplopnya mana coba? Nah, kalau kita bicara amplop, nanti kita bicara bahwa itu dari Allah kepada Muhammad di mana? Amplop itu nanti bicara nubuahnya. Tapi kalau isi Quran harus juga ada menulis bahwa ini dari Tuhan. Baik, itu saya kasih tahu sama kamu. Surat ke Bang Edis. Saya kasih tahu ini dari Kiki, tapi di dalam surat. Itu nggak bisa. Kamu saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu kamu asal usul ya. Saya kasih tahu. Jadi gini, dulu sebelum ada kalian ini, orang Kristen di Syria itu menyebut teks-teks liturgis mereka itu dengan kata-kata Keriana. Ya. Keriana ini ditulis dalam bahasa Syria. Saya mau tanya sama kamu. Percaya nggak kamu bahwa Quran itu adalah Keriana yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Saya nanya loh, bukan menyimpul. Saya bertanya sama kamu. Percaya nggak? Tidak. Tidak percaya. Tanya, baik. Sebentar dulu. Yang tertulis. Sebentar dulu. Gini Kiki. Saya mau bilang sama kamu gini. Saya mau bilang Quran itu karena mulutnya lebih besar daripada isi kepalanya soalnya makanya cuma bisa bertanya. Kasihan netizen kalau mendengarkan seperti ini, kasihan lah. Yuk, netizen perlu sesuatu yang lebih teredukasi. Enggak. Sesuatu yang lebih mengedukasi. Saya yakin pendengar juga, netizen juga akan malu mendengarkan diskusi seperti ini. Mohon maaf ya, saya tidak mau menurunkan atau mendowngrade intelektualitas saya dengan diskusi sama kamu. Kamu nggak usah nyebut nama saya. Thank you. Lah kabur dia. Ya, lanjut, jadi gini Kiki, yang mau saya bilang sama kamu gini Kiki, di dalam Quran ada kata-kata begini, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Saya mau tanya sama kamu, apa gunanya dalam bahasa Arab di situ? Apa yang kamu pahami dari dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya? Apa yang kamu pahami dari situ? Bahasa Arab, bahasa kaum di sekitar Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Dari sini gue meyakini Firman itu tidak berbahasa. Baik, begini, Bu Julkipli. Dari sini saya tahu kalau kamu sudah tidak bisa berpikir secara logis. Saya mau kasih kamu umpama begini. Kalau kamu pergi ke toko buku, Zuma? Kamu Zuma? Kamu kalau Julkipli nanti langsung kejang dia saya bikin gini. Ya, kalau kamu dulu tadi yang mana yang dibilang tidak logis, yang mananya? Tadi kan saya tanya, apa maknanya dalam bahasa Arab supaya kamu mengerti? Kamu bilang bahwa bahasa Arab itu begini, bahwa sekitar Muhammad itu berbahasa Arab kan gitu. Ya kan? Nah, saya mau bilang sama kamu gini. Kalau kamu pergi ke toko buku, kamu mau beli buku yang bukan bahasa Indonesia, saya kasih contoh misalnya Harry Potter, ya. Terus ditulis begini, novel Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kamu tahu nggak kenapa di situ ditulis dalam bahasa Indonesia? Loh, ini kan Bro Edi sudah tanya kemarin, yang firman itu siapa? Quran atau Muhammad? Gue bilang Muhammad. Kiki, kan yang saya tanya sama kamu itu, yang saya tanya sama kamu, kalau kamu pergi ke toko buku, di situ ada tulisan Harry Potter, novel Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Kenapa dia ngasih tahu ke kamu dalam bahasa Indonesia? Saya tanya kamu. Supaya bisa dipahami. Nah, dari sini juga kamu nggak tahu apa-apa. Gini, kenapa dikasih tahu? Kenapa dikasih tahu dalam bahasa Indonesia? Karena Harry Potter itu tadinya itu bukan bahasa Indonesia. Sekarang dikasih tahu sama kamu dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena tadinya bukan bahasa Indonesia. Paham? Bro Edis, kalau Bro Edis menganggap Tuhan itu berbahasa, Tuhan itu terbatas. Artinya Tuhan itu berpikir. Kalau Tuhan berpikir, artinya Tuhan punya otak. Kalau Tuhan punya otak, berarti Tuhan itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi gini Kiki, kalau kamu baca Bible, tidak pernah ada masa dalam Tuhan berbahasa? Kalau Tuhan berbahasa, Tuhan berpikir dong. Sebentar. Kalau Tuhan berpikir, berarti Tuhan tidak maha kuasa dong. Kalau kamu baca Bible, itu dalam akidah. Di dalam Bible itu tidak pernah ada. Dia nggak punya akidah, Ki. Bang Kiki, dia nggak punya akidah. Oh, ini Farhan. Tadi katanya Farhan menjilat ludah sendiri nih. Loh, aku ngomong sama Kiki kok. Aku emang ngomong sama kamu. Aku ngomong sama Bang Kiki. Orang ini tidak punya akidah. Ini nimbrung. Loh, kalau Tuhan berbahasa, aku ada di koma kok, ada di koma dan aku ngomong sama Kiki, emang nggak boleh. Tadi kamu bilang kesannya kamu nggak level, gimana sih? Ya aku ngomong sama Kiki, aku nyebut nama kamu nggak? Aku nggak nyebut nama kamu kok. Jangan GR deh. Jadi gini, Kiki, jangan GR. Kalau kamu baca Bible, nggak pernah dalam Bible itu Tuhan berfirman kepada nabinya ngomong gini, saya ngomong sama kamu dalam bahasa Ibrani ya. Ada. Saya ngomong sama kamu dalam bahasa Yunani. Ada.
Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 24 nomor 19. Paulus mengaku Yesus berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Dari sini Zulkifli ini nggak ngerti apa yang sedang dipercontohkan. Paulus mengatakan bahwa Yesus berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Itu bercerita Zulkifli. Barusan kau katakan. Kamu tidak perlu kamu berbicara. Ayo, masih mau kau? Tuhan maha suci dari berpikir loh. Masa Tuhan berpikir? Masih mau ngarang-ngarang bebas. Kisah Rasul 26 nomor 14. Yesus berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Ayo tunjukkan mana bahasa Ibrani yang Yesus ucapkan kepada Paulus. Bercerita Zulkifli. Paulus sama ini. Ini sama ini. Ini sama. Berarti kau akui bahwa kisah para Rasul itu bukan firman Tuhan. Berarti kamu akui bahwa kitabmu itu bukan firman Tuhan. Tapi ada perkataan Paulus. Makanya banyak yang jumping dalam masih mau? Kisah para pewarta 26 nomor 14. Di situ dituliskan bahwa Paulus menerima firman dari Yesus dalam bahasa Ibrani. Tunjukkan kepada saya mana kitab yang berbahasa Ibrani yang Paulus terima dari Yesus. Ada nggak? Kitab. Sedangkan Al-Quran mengatakan diwahyukan dalam bahasa Arab supaya manusia tahu bahwa asli daripada Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Ngerti? Bukan supaya orang tahu bahwa ternyata Al-Quran itu menjiplak dari kitab lain. Bukan begitu maksudnya, Edis. Maksudnya adalah agar manusia tahu bahwa ternyata original teks Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Maka Allah menyatakan berfirman dalam bahasa Arab. Kepada satu tema. Paham ya? Satu tema aja. Udah, nggak ada yang mau. Siapa yang mau kau atur di sini, Edis? Ngapain kau yang mau atur? Lu siapa lu? Di dalam kitabmu Kisah para Rasul 26 nomor 14, Paulus mengaku menerima firman dari Yesus dalam bahasa Ibrani. Tunjukkan kepada saya mana bahasa Ibrani yang diterima oleh Paulus dari Yesus, mana? Tunjukkan. Ayo. Apa yang dibahas? Tunjukkan. Kalau dikatakan dalam Al-Quran itu difirmankan dalam bahasa Arab, faktanya hari ini Al-Quran masih bahasa Arab. Sekarang mana kitab yang diterima Paulus dalam bahasa Ibrani? Bahwa Yesus ngasih kita. Tuhan bicara bahasa Ibrani. Nangis lo. Bagaimana? Bro Edis, kalau dalam Kristen itu Tuhan Bapa bicara pada bahasa Ibrani, gitu nggak? Kepada para nabinya? Pakai bahasa Ibrani emang. Astaga naga. Runtuh iman lo, runtuh akidah lo kalau tertulis di dalam Bible runtuh ya berbahasa Ibrani. Iman lo, runtuh akidah lo, Dis. Kenapa saya katakan berbahasa Ibrani? Karena nabinya berbahasa Ibrani. Berarti itu cuti Allah namanya. Masa Tuhan berlogika, Tuhan berpikir. Allahu Akbar. Berbahasa itu artinya berlogika, berbahasa itu artinya berpikir. Masa Tuhan berpikir? Please dong, Tuhan itu suci. Iya berpikir, masa Tuhan nggak berpikir? Batu mah kalau Tuhan nggak berpikir. Tuhan nggak berpikir. Tuhan itu maha tahu. Paham kamu? Itu batu. Yang berpikir itu makhluk. Yang berpikir itu batu. Gimana sih? Tuhan itu maha tahu. Dia tidak perlu berpikir untuk tahu. Kusir ini. Paham? Tuhan berpikir. Hanya Tuhanmu yang berpikir, berfirman dalam hati. Ya, yang Tuhan tahu itu. Berpikir itu Tuhanmu nggak masalah itu. Astagfirullahaladzim. Kalau Tuhan nggak berpikir nggak apa-apa. Berpikir itu aksiden itu sandangan pada Tuhan. Berarti Tuhan bergantung kepada keberpikiran. Iya, nggak masalah itu. Kalau kamu berbilang bahwa Tuhan nggak berpikir nggak masalah. Batu itu Tuhanmu yang berpikir. Kalau Tuhanmu iya. Batu berpikir nggak saya tanya. Kalau Tuhan kami itu maha tahu, ngapain dia berpikir? Batu berpikir. Yang namanya maha tahu itu tidak butuh berpikir. Yang butuh berpikir itu adalah makhluk yang punya kelemahan sehingga dia berpikir untuk tahu. Itu ditanya apakah neraka sudah penuh. Kamu tahu nggak itu? Makhluk terjemahan. Makhluk terjemahan sih. Udah ya teman-teman. Allah itu nanya apakah neraka sudah penuh. Mau lari? Kiki, saya pamit ya di sini. Sudah asar di sini. Lari. Lagian enggak apa-apa saya dikatakan lari dari orang. Ya, sebentar dong, 20 detik. Ya, Bro Zuma. Ada Pera sama Naja ngajakin gue berdebat Sunni A, tapi semalam nggak jadi hadir. Mau diadakan nggak, Bro Zuma? Coba dijadwalkan lagi dengan beliau. Tapi di room yang netral, di roomnya PB. Masalah nggak? Enggak masalah. Oke, nanti dikontak lagi ya. Thank you. Iya. Jadi Edis, saya mending berbicara dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang bloon. Saya pamit. Assalamualaikum. Iya, kaburlah kamu kalau mau kabur. Waalaikumsalam. Jadi beginilah Kiki ya. Kan kalian umat Islam kan mengatakan bahwa Allah itu berfirman kepada Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Di mana ada Allah berfirman kepada Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril di Quran? Halo Kiki.
Begini kalau gue jawabnya bahwa bagi gue Tuhan itu tidak boleh berpikir, dia maha suci. Nah, malaikat Jibril posisinya apa? Bagi malaikat Jibril itu Kiki, boleh dong. Saya itu Kiki, sebentar Kiki. Saya itu nggak tanya Allah itu berpikir atau enggak. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, ada nggak Allah berfirman kepada Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril di dalam Quran? Makanya begini Bro Edis, gue jawabnya bahwa Quran itu adalah perkataan Muhammad kepada orang Arab, yang firman itu adalah dirinya. Baik, di mana dalam Quran bahwa Quran itu perkataan Muhammad? Assalamualaikum, izinkan itu nggak perlu, memang itu dari mulutnya kok. Buktinya apa? Berbahasa Arab. Di mana? Buktinya Quran itu berbahasa Arab, bahasanya Muhammad. Tapi firman itu adalah pribadinya Muhammad. Stop, Quran kamu bilang bahasa Arab. Oke, baik. Di dalam Quran, kamu bilang Quran bahasa Arab ya? Ada kata-kata ar-rokim di dalam Quran itu, ada di dalam Al-Kahfi ayat yang ke-9. Ya, saya mau tanya sama kamu, apa anu-rokim itu? Anu-rokim, surat apa tadi? Al-Kahfi ayat 9. Bentar ya. Ya, saya cuma mengkonfrontir klaimmu ya, bahwa kamu bilang Quran itu bahasa Arab. Ya, nah di dalam Quran, saya nggak usah bahas yang banyak-banyak. Satu aja sampel saya ambil. Ada kata ar-rokim di dalam Al-Kahfi ayat 9. Apa itu ar-rokim? Kalau kamu buka terjemahan manapun nggak diterjemahin itu. Tetap ditulis ar-rokim. Apa itu ar-rokim? Gue nggak dapat penjelasan detail katanya. Tapi kalau misalkan ditanya maknanya kepada gue hanya bisa menjelaskan bahwa ar-rokim itu adalah bentuk pewahyuan. Nah ini, kamu jawab secara kebahasaan, rakim adalah batu tertulis kalau secara etimologi. Kata siapa itu batu tertulis? Etimologi kata aja. Tapi gue tidak mengimani itu. Kamu tahu nggak bahasa Arabnya batu itu apa? Assalamualaikum, izinkan saya lewat sebentar untuk mencabut ilmunya Edis dan imannya Edis. Batu itu bahasa Arabnya itu hajar. Hajar aswad itu batu hitam. Yeah. Nah, yang saya tanya sama kamu, dari mana kamu dapat bahwa rokim itu artinya batu bertulis? Kalau secara etimologi dipahaminya begitu di ini Arab. Orang Arabnya nggak paham, kok tanya ke gua. Nah, saya cuman mempertanyakan klaim kamu kalau Quran itu berbahasa Arab. Ya gini dong, mencari ar-rokim nggak bisa diartikan, artinya Quran salah, nggak gitu kan argumentasinya. Loh, enggak, kan kamu bilang argumentasi bahwa Quran itu bahasa Arab. Gini, kamu kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kalau banyak di Quran yang nggak bisa diartikan, alif lam mim itu nggak bisa diartikan. Orang Arabnya sendiri nggak bisa diartikan. Ya, gini, kalau oke, saya kasih kamu contoh, Saya tulis sama kamu begini ya. Kiki, kemana kamu tungkrang besok pagi karena akan terjadi brutuk? Saya tanya sama kamu, bahasa apa itu? Yang saya tulis sama kamu. Bahasa kau lah itu, Edis. Nggak jelas itu bahasa kau lah itu. Kita tidak mendapatkan konsepsi dari kata itu. Iya, betul sekali. Jadi saya mau bilang begini, gagal nggak kalau orang mengklaim bahwa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya makanya tadi gue bilang orang Arabnya nggak bisa artiin. Masa lagi ke gue? Ya, makanya kamu kan mengklaim bahwa Quran itu berbahasa Arab, bahkan dikatakan lisanun Arabiyyan mubin. Kata bahasa Arab yang jelas. Bukan hanya Ar-Rokim, tapi alif lam mim, terus alif. Enggak, saya enggak lari ke alif lam mim dulu. Saya enggak nyari alif lam mim. Begini, saya nyarinya ke Ar-Rokim. Banyak kata dalam Quran tidak dipahami oleh awam. Ya, terus kenapa kok kamu bilang Quran bahasa Arab yang jelas? Yang lain kan bisa diterjemahkan, bisa diartikan ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus kenapa kamu percaya bahwa Quran itu bahasa Arab yang jelas? Ya karena ada, bisa dipahami oleh orang Arab. Ya, apa kalau gitu Rokim itu? Kalau bisa dipahami. Ya, masa naginya cuma satu kata. Gini loh, tidak bisa kita menjadikan satu contoh partikular, menjadikan sebuah kebenaran universal bahwa Quran ini bukan bahasa Arab. Itu nggak bisa begitu logikanya. Loh, makanya tadi kamu saya kasih contoh. Kiki, apa kabarmu? Hari ini tungkrang kemana? Coba saya tanya kamu. Bisa nggak kamu pahami itu hari ini tungkrang kemana? Nggak bisa. Dan ini bukan kalimat perintah kok. Iya, makanya itu perintahnya dalam ayat tadi. Artinya, kalau ada yang mengklaim bahwa bahasa saya kepada kamu itu bahasa Indonesia yang jelas, itu klaim itu gugur dengan adanya kosakata di dalam yang tidak dimengerti oleh orang Indonesia. Nah, kalau kamu bilang bahwa Quran itu berbahasa Arab yang jelas, tapi ada kata-kata di dalam Al-Quran yang orang Arab sendiri nggak tahu itu apa, berarti klaim bahwa Quran bahasa Arab yang jelas itu bisa dipertahankan nggak? Tidak cukup. Begini, gue uji premisnya ya. Saat menggunakan premis minor, lalu menjadikan premis keduanya adalah mayor, membangun kesimpulan, itu tidak akan pernah valid. Itu adalah silogisme saintifik, silogisme empiris. Nggak bisa dalam sistem keimanan itu, silogismenya harus deduktif. Awalilah setiap premis di awal itu dengan premis mayor. Ini
Aduh, gimana sih? Mungkin Bang Erben lah bisa bantu saya menjelaskan. Edis, aku bisa nanya samamu. Kau udah tadi kamu mabuk aja kamu mabuk Ibon kamu filsafat. Kau yang mabuk. Kau itu otakmu itu isi cacing pita. Bentar, aku mau nanya. Kau dari tadi bahas Al-Qur'an aja. Kau mabuk Ibon aja ke sini kamu tuh, mabuk Ibon terus kamu. Silakan Bang Erben. Bang Erben. Halo Bang Erben. Erben. Belum nyaut ya? Halo, tenang Glenn, jangan ribut. Diskusi berkualitas. Aman. Oke, lanjut dulu, aku ada kerjaan bentar. Siap. Mungkin Bang Justin mungkin bisa bantuin Bang. Yang saya bilang tadi itu, kalau dia bilang Quran itu bahasa Arab yang jelas itu Bang. Ya soalnya Justinnya diam-diam aja dari tadi. Iya, Bang Kiki ini beda Bang Edis, apanya ya? Disiplin ilmunya juga beda, pendekatannya beda. Jadi nggak bisa jadi ukuran buat kita ini memaintain ke depan ini. Tapi lebih asik, dia lebih dalam secara teologis. Aku kemarin itu punya buku loh, bahwa di dalam Quran itu nggak semua bahasa Arab. Ada bahasa lain, cuma lagi bisa jadi bahasa ada. Masalahnya gini Pak Irwan, Mas kuno bisa aja. Bang Kiki ini tidak terjebak kepada hal-hal yang sifatnya di atas, yang literal gitu. Jadi mampu mengangkat makna-makna yang di dalam, itu yang harus kita ketahui. Jadi cara diskusinya nanti akan berbeda. Kalau kita bahas masalah bahasa, pasti Bang Kiki tidak memutlakan itu sebagai satu sebagai topik utama. Iya, Quran yang gue pegang, teks ini buku Al-Quran tuh, itu teks biasa. Dia teks suci saat kembali ke Nabi, saat kembali ke gue tidak suci, butuh penalaran. Saat tidak bisa dibahasakan, ya nggak bisa dimaknai. Lalu dari mana kamu dapat bahwa teks itu kepada Nabi itu dari mana? Selama isinya rasional, gue meyakini Nabi gue rasional, gue membangun konsep ketuhanan gue secara rasional. Bukan begitu. Kamu bilang bahwa teks itu kepada Nabi. Kamu bilang kan begitu. Keluar dari lisan Nabi. Wah, ini udah diralat lagi sekarang. Loh kok kepada Nabi? Gue kan tadi bilang bahwa yang firman, yang gue bangun sebagai sistem keimanan adalah pribadi Muhammad. Yang keluar dari mulutnya adalah teks-teks dalam bahasa Arab. Dari mana kamu tahu bahwa Quran itu dari Muhammad? Ya itu kan tinggal dicek, banyak yang bilang. Nah, kalau sudah banyak yang bilang, berarti kamu mendasarkan argumenmu itu kepada banyak yang bilang ini, kabar burung. Banyak yang bilang ini artinya tersanad dia, bukan dasar kabar burung. Artinya ini bisa dicek di catatan sejarah, bisa dicek. Orang-orang yang non-muslim bisa dicek, gitu. Oke. Jadi cuma menurutmu, yang menjadi perbedaan adalah wilayah tafsirnya yang berbeda, bukan pada teks yang berbeda, tapi wilayah tafsir. Begitu juga pada Injil. Injil tidak berubah, teksnya tetap suci, tapi penafsiran atas Injil meniscayakan aliran-aliran dalam kekristenan itu banyak. Ini kamu udah nggak mengerti nih. Jadi gini ya, Injil jangan gitu. Itu kamu udah nggak ngerti, nggak begitu lah. Kamu berpikir, gini Kaisar, kamu berpikir. Buktikan dulu kesalahannya, baru aku bilang kamu salah gitu. Jangan depannya kamu salah baru bangun premis, nggak bisa lah. Gini Kiki ya. Memang secara terminologi, kalau kita bicara Injil itu larinya ke Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita kasih itu larinya. Tapi sebenarnya secara etimologi, Injil itu artinya kabar baik loh, berita gembira. Itu sebenarnya pengertian etimologinya. Oke, gitu gue setuju. Nah, jadi yang mau saya bilang pertama begini loh Kiki. Kan kamu kan bilang bahwa Al-Quran itu kepada Muhammad. Walaupun ketika saya tanya, di mana dasarnya kamu bilang bahwa Quran itu kepada Muhammad? Kamu nggak bisa tunjuk. Kamu bilang dari sanad. Oke lah, nggak masalah. Kalaupun misalnya Al-Quran itu kepada Muhammad, apakah dia itu berbentuk buku atau berbentuk ilham? Ilham, tak. Sebentar dulu, Tristan, kamu ganggu aja. Sebentar dulu, Tristan, nggak nanya kamu loh. Saya nanya Kiki loh. Awas kamu lari lagi. Ilham dan tak berbahasa. Baik, itu bisa saya bantah dengan Al-Baqarah ayat kedua. Boleh dibantah kalau bisa. Yang berbunyi begini. Al-Baqarah ayat kedua itu berbunyi begini. Bantahnya jangan dari teks lagi. Kalau bantah lewat argumentasi rasional dong. Proposisi asal jangan pakai proposisi teks. Nanti kalau begitu Tristan Enggak, ini tadi Bang Edi tadi debat sama Zuma tuh karena kembalinya ke teks terus. Gini. Gue tungguin mana nih argumentasi rasionalnya, mana deduksinya, mana silogismenya. Gini. Akhirnya debat kusir. Kiki. Al-Baqarah ayat kedua itu bunyinya begini. Kembali lagi ke teks. Zalikal kitabu, ya, inilah kitab. Nah, kata-kata inilah kitab itu kitabnya udah jadi. Dari awal gue duduk di sini bisa ditanya sama Bang Kaisar sama Bang Jasin, tidak gue gunakan teks-teks Injil, tidak gue gunakan teks-teks Quran. Sejak awal gue duduk di sini. Nah, terus kita mau bahas jadi apa gitu? Bahas macam-macam dari tadi. Oke. Saya nggak bahas teks. Saya bahas logika kamu. Nah, ayo. Kalau ada orang mengatakan inilah kitab atau inilah nasi goreng, maka barangnya udah ada belum? Belum. Barangnya udah ada belum, Kiki?
Yang reader harus sudah lihat barangnya sebagai reader, sebagai author tidak harus. Betul sekali. Jadi kalau kamu bilang bahwa itu adalah ilham, sedangkan di sini dikatakan inilah kitab, lalu yang benar yang mana? Ilham atau kitab? Kita bicara pada proses turunnya atau kausa hierarkinya. Kita bicara kausa waktu atau kausa hierarki. Terserah kamu. Kalau secara kausa hierarki, dia sudah sejak awal kesekaligusan. Tapi pada kausa waktu, dia berturut-turutan. Ada proses Nabi Muhammad lahir tahun 600, dia terima wahyu umur 40, kita baca di tahun 2020. Muhammad lahir tahun 1400, aduh makin panjang lagi nih kita nih, Kiki. Di mana? Kiki, di mana ada sumber informasi yang mengatakan bahwa Muhammad lahir tahun 600 itu, 600 sekian itu di mana? Ya, harus dicek kepada petugas sensus di Mekah di tahun itu. Ya, gini. Dong. Kamu percaya Muhammad itu lahir di tengah-tengah peradaban umat manusia atau di tengah hutan? Nah, hubungannya apa ya? Gue itu jampi-jampi nggak mengurus sistem pengetahuan itu namanya beredis. Karena kamu mengklaim gini loh. Karena kamu mengklaim bahwa sebentar, gini, kita dalam argumen itu harus ada koherensinya. Kiki, saya ini hanya mengajukan proposisi yang tidak koheren, itu akan mengaburkan argumentasi. Kiki, saya ini hanya loh, gimana sih Kiki? Saya ini hanya mengkonfirmasi perkataan kamu loh. Kamu bilang Muhammad lahir tahun 600 sekian. Saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Tadi gue bicara tentang konsep pewahyuan dari Tuhan ke Nabi. Tiba-tiba Nabi lahir di hutan, kan nggak terhubung, nggak koheren itu. Otaknya nggak dijahit dulu yang rapi, Bang Edis. Makanya jangan suka minum tuak, Dis. Loh, saya itu hanya mengkonfirmasi klaimmu kalau Muhammad lahir tahun 600 sekian. Saya hanya tanya, kok kamu bisa bilang begitu tuh, dasar kamu mengatakan itu apa? Gitu loh. Ke konteksnya bagaimana sistem pewahyuan, terus jadi bahas Nabi lahir di hutan. Sistem pewahyuan sih gimana sih kamu? Kalau Muhammad oke, kalau kamu tanya orang Kristen. Kita di awal lagi bahas itu, tiba-tiba ke bahas Nabi lahir di hutan. Kalau kamu tanya, sebentar, kalau kamu tanya orang Kristen, Yesus lahir pada masa pemerintahan siapa? Orang Kristen jawab, pada pemerintahan Kaisar Agustus. Pada waktu Agustus menjadi kaisar pada saat itu. Sekarang saya tanya sama kamu, waktu Muhammad lahir, siapa di zaman pemerintahan siapa? Kuburan Kaisar Agustus di mana kuburannya? Di tahun berapa? Di abad pemerintahan siapa Muhammad kuburan lahir? Kaisar Agustus. Tinggal kamu klik aja Wikipedia. Enggak pernah ketemu. Jangan lebih parah dong. Berarti Wikipedia maha benar daripada kitab-kitab suci akhirnya. Jadi gitu. Enggak, dia kan tanya Kaisar Agustus itu kuburannya di mana? Ya, kamu Kaisar Agustus gini, itu sejarah. Kita memperdebatkan persoalan gitu, itu tidak menunjukkan kita nih seorang akademisi gitu loh, Bro Edi. Ini ada yang kan kita nih seorang akademisi gitu loh, Bro Edi. Ini ada yang ngomong. Dia tahun gajah, mau tahun kambing, tahun sapi. Loh, enggak, ini ada yang komen di tahun gajah siapa? Di tahun gajah siapa? Mana yang ngomong di tahun gajah siapa? Ya makanya emang gajah menunjukkan numerik. Loh, Kaisar Kiki, saya itu hanya mempertanyakan klaimmu loh, bahwa kamu bilang Muhammad lahir tahun 600 sekian. Itu yang saya tanya. Klaimmu itu yang saya tanya. Kaisar Agustus anaknya siapa? Silakan. Kuburannya di mana, Bro? Kuburannya di mana, Gus? Agustus. Kamu kejang-kejang aja kamu, Tristan. Oke, kamu setuju nggak Muhammad lahir tahun 600 sekian? Agustus. Tristan. Agustus. Kuburannya di mana? Enggak, kamu setuju nggak Muhammad lahir tahun 600 sekian? Baru lu sebutin namanya. Itu namanya dasar berpikir. Konstruksi berpikirnya baru lu sehat. Lu menyebutkan nama tapi nggak tahu biografinya. Bisa lanjutkan. Ini Tristan ini kejang-kejang nih Tristan. Lanjut ke Bang Mas Kiki. Kasihan padahal saya itu hanya mengkonfirmasi loh, hanya mengkonfirmasi klaimmu, Kiki. Bang Edis, gue berharap besar padahal Bro Edis ini orang yang seorang akademisi dengan pemikiran yang matang, bisa membahas hal-hal yang lebih substansial. Kalau gue diajak hal-hal receh, Oke, sekarang saya tanya sama kamu Kiki, apakah kamu percaya Muhammad itu adalah tokoh sejarah yang memang betul-betul pernah ada? Tokoh sejarah atau entitas sejarah nih? Tokoh sejarah. Ya tokoh lah. Oke, kalau dia tokoh sejarah, dia dilahirkan pada masa pemerintahan siapa? Pemerintahan di negara mana? Emang ada satu pemerintahan di dunia ini siapa? Muhammad lahir di mana? Di Hijaz. Di mana dokumen yang mengatakan kalau Muhammad lahir di Hijaz? Ya kok ditagihnya emang begini dong, di zaman itu belum ada petugas sensus rapi hari ini. Pertanyaannya itu nggak nyambung, tidak sesuai dengan kondisi zamannya, tidak sesuai dengan akal peradaban di zamannya. Belum ada komputer yang mendata itu. Bidannya siapa? Belum ada cloud yang menyimpan data-datanya gitu loh. Iya, seenggak-enggaknya kalau kamu bahwa ada pribadi
pribadi-pribadi seperti Musa, seperti Yesus, seperti Nabi Muhammad itu bukan dari sensus dapatnya, tapi dari catatan sejarah gitu loh. Jadi gini ya Kiki ya, kamu itu Yesus itu lu tahu nggak? Kalau kamu bilang abad ke-7 itu belum lama loh Kiki. Abad ke-7 itu belum lama loh. 1400 tahun lama. Belum lama itu. Nggak usah abad ke-7. Abad ke-7 itu. Abad ke-7 itu. Kelahiran Yesus siapa Edis? Bidannya. Kan lari kemana-mana Tristan ini. Kamu lari kemana-mana Tristan. Gini aja Bro Edis. Di Alkitab tidak disebutkan siapa bidannya. Barangkali di Quran kitab yang sempurna ada. Kalau tidak ada di Quran, berarti klaimnya itu kembali lagi ke dirimu. Jadi gini teman-teman Muslim, jangan kau mempertanyakan. Bukan. Siapa yang ngomong itu? Tristan. Jadi gini. Jadi Tristan, jangan kamu membuat pertanyaan ketika pertanyaan itu dibalikan kepadamu, kamu langsung megah-megah. Sekarang aku tanya, kamu diam dulu Tristan. Kamu diam dulu Tristan. Sekarang kita masuk ke substansi, Yesus di dalam Alkitab disunat, Isa di dalam Quran disunat enggak? Coba, mana ayat Quran bicara Isa disunat? Nah, kamu habis kalau kayak gitu caranya. Bukan. Di mana? Kan lucu. Giliran kubalikkan kau kain-kain lah. Loh. Kamu punya jawaban nggak ketika dibalikkan? Begini loh Tristan, kalau kamu gini Tristan, kalau kamu bertanya, jawabannya itu harus sudah ada di kamu. Adanya di Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, itu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, di masa pemerintahan siapa Muhammad lahir? Ya pemerintahan Romawi dan inilah dan Persia lah. Persia. Mana dalilnya? Saat itu kekerajaan cuma di sana. Kalau di Mekah nggak ada kerajaannya, Dodol. Di Mekah nggak ada kerajaan. Katanya Mekah ibu kota, pusat perdagangan. Gimana kamu itu? Loh, gimana kamu itu? Jadi Mekah bukan pusat perdagangan. Pemuka kaum adanya. Belum jadi pemerintahan, belum. Iya, di mana dalilnya bahwa itu nggak ada pemerintahan? Padahal kota maju. Itu di Tafsir Al-An'am 108 kan lagu datanglah pemuka Quraisy. Pemuka bukan raja. Iya, yang saya tanya sama kamu itu, kamu percaya enggak? Bang Erben, Bang Justin, Bang Kaisar, gue izin pamit ya dipanggil ke sebelah ya. Thank you teman-teman udah diskusi. Lari Kiki. Ini kalau Tristan mah gak ada ilmunya ini. Enggak makan dulu. Ntar kita lanjut lagi malam. Kita lanjut lagi ya. Kamu lari kok kemarin. Ya Bang Kiki. Oke, Bro, oke. Yo semuanya, assalamualaikum. Nih, Saudara Esra, Anda itu terlalu muluk-muluk menyampaikan tentang Yesus.
Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, Musa bukan Tuhan. Yesus tidak diterima oleh Bani Israel, Musa diterima. Yesus mau kemana dia pergi? Nabi ini untuk Bani Israel. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, bukan bahlul kitab, tapi ahli kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub datang untuk menyeru Bani Israel. Jadi yang dibihilla manitama ridwanahu subulan salam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ingat saudara Esra, orang-orang Yahudi, saudara-saudara kami Bani Ishak tidak pernah memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Yahweh. Yahweh itu dewa, Bung. Itu yang Anda harus pelajari. Lalu kemudian tolong di mute. Ya, tolong di mute. Jadi ketika berbicara mengenai di tengah-tengah saudara-saudaramu, Bung, Yesus nggak bisa sampai ke sana, Bung. Kalau saudara yang Anda maksud di sini adalah Bani Israel, dalam hal ini Lewi atau dari Benyamin atau dari siapapun dari Bani Yakub, keliru ente, Bung. Kenapa? Yesus tak bisa manjat tembok. Kok bisa kayak gitu, Bang? Yes, karena di dalam Ulangan 34 nomor 10 diterangkan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Yesus nangis dong. Yesus tidak bisa, karena Tuhan sudah menuliskan kemudian, menjadikan sebuah pernyataan yang sangat jelas dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 34 nomor 10, sebelum Yesus itu dilahirkan di atas muka bumi, Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus kemana dong? Yesus kemana dong? Jadi saudara-saudara yang dimaksud di situ adalah saudara dari Bani Israel. Saudara dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, Yesus nih yang berkata, bukan saya. Apa kata Yesus? Belum pernahkah engkau berkata, membaca dalam sebuah kitab, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu dari pihak Tuhan terjadi, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang siapa yang menggenapi nubuatan kerajaan yang datang kepada Bani Israel yang diterangkan oleh Tuhan kepada Bani Israel ini? Diambil. Bangsa Amerika nggak mungkin, bangsa Cina nggak mungkin, bangsa Indonesia nggak mungkin, bangsa Belanda nggak mungkin. Itu hanya diberikan kepada bangsa Arab, bangsa keturunan dari Nabi Ismail. Catat itu, Bung. Yesus tidak akan pernah bisa lolos. Ulangan 34 nomor 10. Saya bacakan lagi pelan-pelan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tidak ada lagi, tidak, dalam bahasa Ibrani kan Anda tahu sendiri, tidak ada lagi berarti berulang diri Tuhan mengatakan Yesus tidak bisa duduk di situ. Karena tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Berarti Ulangan 18 nomor 18 harus nabi yang ada di luar Nabi Musa, Bani Israel, atau jangan-jangan nabi ini adalah nabi yang benar-benar hidup di antara Nabi Musa dengan kemudian sebelum Yesus, benar-benar dari tengah-tengah Bani Israel, tapi bukan Yesus. Mungkin dia Yosua bin Nun, bisa jadi. Mungkin dia adalah Hezekia, bisa jadi. Mungkin juga dia adalah orang yang sama seperti Musa tapi tidak tercatat di dalam kitab kalian. Karena kenapa? Kalau Yesus tak bisa dia seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Berarti demikian bukan Yesus. Siapa dia? Entah siapa. Kalau itu bukan Rasulullah Muhammad SAW juga tidak apa.
Tapi yang pasti apa yang saya uraikan, bahwa Rasulullah Muhammad SAW dengan mukjizatnya kemudian dia mampu menundukkan kemudian Jazirah Arab. Yesus tidak bisa. Nah, ini yang perlu saudara paham. Demikian. Nah, saudara Tuhan, berikut merupakan jawaban dari Bapak Pendeta Ezra Soru yang menjawab pernyataan Ustadz Juma. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, jadi sebenarnya melihat pembicaraan ini agak panjang dan banyak hal yang bisa ditanggapi hanya karena waktu yang 5 menit dan moderator merinci beberapa poin, jadi saya hanya fokus ke situ saja. Pertama itu adalah saudara di antara saudara. Dalil konteks dari teks itu, bahwa konteks dari teks itu menunjukkan bahwa saudara-saudara itu dari kalangan orang Israel. Nah, kalau sekarang semua larinya ke Ismail, dasarnya itu apa? Ya, karena kalau kita melihat dari hubungan Ismail dan Israel, itu Ismail itu bukan saudaranya Israel. Ya, itu di atas sana itu. Karena Ismail itu kan saudaranya si Ishak. Sedangkan Israel kalau menunjuk pada orang itu Yakub, dan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Sehingga kalau memang kita bicara saudara mau keluar di antara suku-suku Israel, maka paling dekat itu adalah Edom. Tapi bagaimana larinya sampai Ismail yang lebih jauh di atas sana? Jadi saya mengatakan itu dari kalangan orang Israel, ada dalilnya, yaitu konteks. Tapi Ismail itu bagaimana sampai bisa larinya ke Ismail, itu dasarnya apa? Ya, oke lah, seandainya dibilang Ulangan 34 ayat 10, maka Nabi itu tidak bangkit dari antara orang Israel. Kalau seandainya saya mau terima itu, Nabi itu tidak dari Israel, tapi mengapa harus dari Ismail? Dasarnya itu apa? Kedua, Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi Nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Lalu akhirnya semua pakai ini, bahwa itu pasti bukan Yesus, karena Yesus itu dari kalangan Israel, dan ayat ini bilang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Disinilah saya melihat bahwa memang ya satu lagi menunjukkan bahwa semua tidak terbiasa membaca Alkitab dengan memperhatikan konteks. Ya, kalau hanya dilihat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel, ingat di situ masih ada koma, lalu ada lanjutannya ayat 11-12. Lalu ayat 10 sebelumnya itu ada seperti Musa yang dikenal. Itu berarti bahwa, perhatikan ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka. Lalu ayat 11, dalam segala tanda dan mujizat. Maka seluruh konteks itu harus ditafsirkan bahwa dalam hal dikenal Tuhan berhadapan dengan muka, dan dalam hal mujizat tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Kalau hanya tidak ada nabi yang bangkit dari orang Israel, jadi aneh. Karena setelah itu kan ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Masih banyak nabi setelah Musa. Kalau begitu, maka ayat ini tidak bisa ditafsirkan tidak ada nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dan karena itu harus dari bangsa lain. Dari Arab misalnya. Tidak. Maka maksudnya tidak ada nabi seperti Musa yang bangkit lagi. Tapi sampai kapan? Ulangan pasal 34 itu bagian akhir dari kitab Ulangan, yang pasti bukan ditulis oleh Musa, karena di dalamnya ada tulisan cerita tentang kematiannya. Itu berarti bagian ini itu ditulis oleh generasi selanjutnya, mungkin oleh Ezra. Kalau itu benar, maka sampai zaman itu, maksudnya sampai zaman penulisan Ulangan 34 ayat 10, memang tidak ada nabi bangkit dari antara orang Israel. Dalam hal apa? Dalam hal seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan, dan dalam hal mujizat. Sampai kapan ternyata Yesus datang punya hubungan yang istimewa dengan Yahweh dan membuat banyak mujizat. Kalau konteks ini dibaca seluruhnya, maka kesimpulannya tidak bisa larinya ke Ismail sana. Lalu dikatakan, Muhammad menundukkan Jazirah Arab. Muhammad bikin mujizat menundukkan Jazirah Arab. Mujizat macam apa yang dibicarakan? Saya tidak usah bahas itu tentang Muhammad. Mohon Pak Isra, jangan dibahas tentang Muhammad, karena Pak Suma pun tidak
tidak mengatakan bahwa itu mujizat untuk menubuat untuk Muhammad. Tidak katakan tidak sedang membahas itu, entah tidak pun tidak apa-apa. Jadi Pak Isra jangan menyinggung itu red herring sih menurut Tapi kan tadi dia kan bilang bahwa mujizat yang dibikin Muhammad ke Jazirah. Iya, mungkin untuk ya oke. Tapi gini Pak Isra, tapi jangan dibahas itu lebih jauh. Mereka pikir nanti itu keluar apa. Jadi bahas saja yang kalau begitu saya nggak bahas yang ketiga itu, yang kedua tadi. Iya. Dasar apa saudara-saudara itu lari ke Ismail? Kalau saya bilang itu ada dasarnya, yaitu konteks. Lalu Ulangan 34:10 problem konteks juga. Jelaskan itu. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik dari antara para apologet Kristen, dan juga ada Pak Pendeta di dalamnya, dan juga ada Ustadz Zuma bersama dengan kawan-kawannya. Dan kita lihat bagaimana dengan secara luar biasa Pak Pendeta bersama dengan teman-teman itu sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga mereka dengan hikmat Tuhan mereka bisa menyampaikan semua kebenaran yang selama ini tidak dipahami, bahkan disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus seperti itu. Dan bagaimana penjelasan dari Pak Pendeta ini pastinya juga membuka hati dan pikiran semua orang untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Karena kalau kita ketahui banyak orang di luar sana yang masih saja salah paham dan tidak mengetahui, bahkan mengerti, memahami tentang siapa Yesus Kristus dan untuk apa dia datang ke dunia seperti itu. Karena kebanyakan orang hanya memahami bahwa Yesus datang ke dunia itu hanya sebagai utusan, bukan sebagai seorang Tuhan dan Juru Selamat seperti itu. Dan hal inilah yang dijelaskan Pak Pendeta, bagaimana bahwa Yesus dia 100% manusia tetapi dia juga 100% Allah seperti itu. Karena Allah sungguh sangat baik merancangkan segala sesuatunya, karena Allah tahu bahwa manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka dari itu Allah berinisiatif mengutus utusannya yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Karena kalau kita melihat ini merupakan karya yang sangat luar biasa, di mana ada banyak yang kalau kita perhatikan di luar sana, banyak orang yang ingin manusia yang ingin menjadi Tuhan, akan tetapi cuma satu Tuhan yang mau menjadi manusia. Dan hal inilah yang menjadi suatu hal yang luar biasa dan spesial bagi kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana Allah sendiri yang turun ke dunia mencari kita semua umat yang terhilang, sehingga kita yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Dan hal inilah yang terus disalahpahami, bahkan juga mungkin karena Ustadz Zuma dan kawan-kawan sudah terdoktrin dengan hal-hal dari mungkin dari berbagai macam pengajaran dan juga Injil-Injil yang di luar keempat Injil yang ada dalam Alkitab, sehingga mereka meyakini bahwa bukan Yesuslah yang disalibkan, Yesus hanya sebagai utusan, dia bukan Tuhan dan Juru Selamat seperti itu. Sehingga Ustadz Zuma sendiri kalau kita melihat, memperhatikan ketika pemaparan yang sangat baik dan jelas itu disampaikan oleh Pak Pendeta, hal ini ya membuat Ustadz Zuma sendiri merasa kepanasan dan seperti tidak menerima dari pernyataan dari Pak Pendeta sendiri, karena Pak Pendeta sudah menjelaskan dengan sangat baik bersama teman-teman yang lain bahwa mereka tidak mempermasalahkan jikalau mereka membahas tentang Isa dalam konsep yang ada dituliskan di dalam Al-Quran. Tapi kalau mereka mengkaitkan Isa yang ada di Alkitab, pastinya akan jauh berbeda karena tidak akan pernah ketemu kesamaannya seperti itu. Untuk dari itu, mari kita terus berdoa supaya semakin banyak orang di luar sana mengerti dan memahami siapa Yesus Kristus sendiri dan untuk apa dia datang ke dunia. Dan kita berdoa untuk para apologet Kristen dan juga para hamba-hamba Tuhan, biarlah mereka terus dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, kebenaran, kabar keselamatan kepada semua orang tanpa terkecuali. Kiranya video ini boleh memberkati kita semua. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.